Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami serombongan petani Desa Karangsari mengunjungi tempat Bapak TPL, Bapak Edi Teguh dalam rangka sidak. Ya, ini kami akan belajar, serombongan akan belajar bagaimana menanam sayur-sayuran, padi supaya berhasil, kan gitu. Oke. Amin. Terus, Ya, terus tujuan kami ke sini yaitu mau belajar. Iya, belajar cara mengolah pupuk kandang, pupuk apa sih? pupuk organik. Organik ya. Ini kami akan belajar bagaimana cara membuat pupuk organik yang bagus. Oke, mulai ya. Ya, terima kasih. Ini bukan hanya petaninya aja yang didatangi, tapi PPL-nya lagi disidak ini Ya. sama. Ya, betul. Mohon maaf Pak ya, ini karena kondisinya lagi gerimis jadi kayak gini nih. Ya, alhamdulillah kegiatan saya selain jadi PPL ke sana, saya ke desa-desa, ke petani, saya juga punya kebun di belakang ya yang ditanam, ada jagung, ada cabai, ada terong. Dan juga saya menggunakan pupuk organik. Ini pupuk organiknya terbuat dari solid dan campurannya apa nih? Sekam padi. Ini yang sudah jadi Pak sebenarnya. Nah, jadi ini sudah lama ini. Nah, ini kemarin sudah diaplikasikan. Jadi caranya solid ini yang kemarin itu saya kasih sekam padi, kemudian saya kasih solid, diaduk, kemudian terus disiram pakai E4 yang saya campur dengan ya tetes tebu. Coba. Nah, ini jadinya berapa bulan? Enggak bulanan Pak, ini cuman 2 minggu saya. Kemarin ini 2 minggu sudah jadi Pak. 2 minggu sudah bisa dipakai. Yang penting dibalik-balik. Dibalik-balik, kalau panas dibuka, balik-balik. Nah, ini saya kan udah pakai atap, jadi ini sebenarnya nggak perlu tutup yang rapat, makanya saya pakai tutup apa? Ya itu tadi yang seadanya. Ya, harusnya kalau misalnya nggak pakai ini, kita pakai terpal supaya jangan kehujanan. Ini udah nggak kehujanan. Jadi kalau cepet keanginan cepet. Nah, ini sudah kita aplikasikan Pak. Terus kita sudah tahu nih Pak ya. Nah, kita langsung ke tanaman Pak, tanaman, aplikasi ke tanaman. Dari mana dulu nih? Dari cabai dulu. Oh, cabai. Ini cabainya macam-macam nih. Cabai keriting. Cabai Itu sak godhonge. Ini cabainya bagus-bagus ini tempat PPL ini. yang jelas ini kita masuk loh kok. Yang dekat sini Pak ya, dekat terong ya. Dekat terong. Kamu meneh di belakang. Ini Pak Edi, saya mau tanya supaya tidak kena patek itu gimana Pak Edi? Nah, pertama sekali ini pertanyaan bagus. Kita untuk pengalaman ya, untuk pengalaman Bapak sekalian juga ini pengalaman saya. Kelihatan semua. Pengalaman saya, jadi sebenarnya tidak semua tidak kena patek, tetap kena patek. Cuman kita pemeliharaan, pencegahan. Yang pertama kita milih bibit yang tidak patekan, istilahnya ada rekomnya lah. Yang berkandungan N, waktu dia masa mau perbuahan. Kalau masih masa pertumbuhan, tidak masalah. Nah, setelah masa pembuahan baru disemprot dengan jangan semprot dengan pupuk yang mengandung N. Dan bukan berarti punya saya ini nggak ada pateknya loh. Ada, bahkan ada yang layu, tapi saya berusaha untuk ngobati. Nah, jadi kemarin saya obati dengan antrakol, terus ganti dengan diten, terus ganti. Tapi yang kemarin yang saya itu pakai antrakol Pak, karena itu dia tulisannya antrakol, antraknosa kan, dengan antraknosa itu pakai antrakol. Jadi kalau sudah kayak gini, saya antrakol saya kocor sama barang pupuk. Kalau semprot
saya barengkan dengan insek, fungisida sama insek. Nah, inseknya itu harus ada 3 Pak, ada 3 pengendalian. Yang pertama insek yang hama kayak lalat buah dan sebagainya yang terbang, ulat. Kemudian yang kedua inseknya yang membunuh apa namanya nih, kutu. Putih palsu. Yang ketiga fungisidanya yang bisa mengendalikan penyakit. Nah, jadi Apa bisa dicampur obatnya? oh iya, dicampur dan juga harus ngelihat dulu tapi campurannya. Jadi kalau ada tulisan biasanya kan ada EC, EP, WP, ya. Nah itu jangan yang sama. Sudah dicampur yang jenis ini WP campur lagi WP. Jangan. Kalau bisa ini jenis WP campur lagi dengan jenis yang EC. Atau di situ ada tulisan, biasanya ada yang kontak dan sistemik. Jangan lagi kontak dengan kontak. Jadi kontak dengan sistemik yang dicampurkan. Jadi semuanya ya. Nah, kemudian memang punya saya ini sistemnya memang saya pakai tiang. Nah, terus kemudian dibersihkan daunnya supaya apa? Hama penyakit ini seharusnya dirontoki nih. Di pruning. Nah, Wewil. diwewel sampai kelihatan. Nah, ini memudahkan untuk pemeliharaan. Jadi ini mulanya kalau banyak gitu Pak ya, kita semprot, itu nggak sampai ke hamanya. Kita sebenarnya bukan nyemprot hamanya, bukan nyemprot cabenya, tapi kita nyemprot hamanya. Nah, kemudian itu tadi kita dapat kita praktekkan juga Pak. Ini untuk mengikat Pak. Caranya enggak. Nah, caranya itu Malah tugel ini kita tekuk, dan ini kan ada ininya. Nah, Narik. ya ini Pak ya, kita praktekkan. Kita pegang Pak. Nah, terus ini kita masukkan. Ini dia kan. Ada HP. Nah, ini. Nah, habis anunya. Habis kah? Stapelsnya dah? Masih berarti masih kok. Habis. Stapelsnya habis dah. Oh, salah masukkan ini. Kualik wae yo kok. Siapa yang masukkan ini? Iya. Kualik enggak berani ngaku. Aku kan rupanya. Ya. Kualik. Mulai Salah masukkannya. Oh, ini ganti sekalian, Pak. Tolong Pak. Tiangnya. Yang hijau, Pak. Masuknya terbalik. Nah, wes. Wah, enggak apa-apa. Wes. Oh, tak potong. Nah, sudah dipasang. Nah, kita ini untuk memudahkan kalau kita kan nali berlalu kayak gini orang berapa? Nah, kalau kayak gini kan kita sendirian bisa nih misalnya. Nah, misalnya nih. Langsung. Nah, terus ini bisa putus dulu. ya, ada pemotongnya. Nah, itu sekali jadi dua kali. Nah, Enak ya. Oh, pinter ya. jadi kita selain kita Meringankan. meringan kita ya anggap aja kita pakai teknologi lah. Jangan terus-terusan. Ke belakang. Nah, satu lagi yang saya tadi ngomong ada satu, saya pakai ini Pak. Kalau kita perangkap. jadi kalau saya nyemprot, saya spray, itu dia cuma pindah Pak. Ada yang kena semprot mati, kalau nggak semprot mati. Nah, kalau pakai ini langsung mati Pak. Itu lem apa itu? Ini lem besi. Bukan, ada sendiri Pak. Ada namanya lem di pertanian untuk lem lalat buah. Jadi ini bukan hanya lalat buah Pak. Ya lalat buah, terus apa namanya yang putih palsu, semuanya semua ada di sini. Kutu kebun. Walang sangit. Nah, maksud saya kalau enggak nanti kita di padi pun kita bisa pasang ini. Berapa ribu botol kalau di padi? Oh, enggak harus. Kotak hiji sakola itu. Enggak harus. Ya tergantung kekuatan kita. Kemarin saya beli 1 botol itu 60.000. Itu untuk banyak sudah ini yang bisa. Ininya kan gratis ini. Nah, tinggal cari ininya. Itu maksudnya apa kupu keper-keper. Semua Pak.
Nah, itu kemarin waktu saya belum pakai ini kena anu terus, lalat buah. Nah, setelah ini kurang maksudnya apa? Kalau kayak saya semprot seret, itu kan cuma terbang, yang kena mati, yang nggak kena terbang. Kalau ini enggak, langsung nempel semua di sini, dia mati. Berarti ini nggak usah dikasih aroma-aroma apa? Itu sudah beraroma. Ya. Lemnya sudah beraroma. Berarti nggak ada obatnya, nggak ada. Lemnya aja. Iya, lemnya itu sudah ada bau inseknya kelihatannya. Aku ngerti ini bisa ono kae obatnya kuning. Nah, di sekali dulu Pak. Ayo. Ya, gini Pak. Sekali dulu. Ini sekali dulu. Nah, jadi macuk Pak. Notol. Notol sek. Ayo kita mana lagi Pak? Nah ini. Ya. Jangan kebanteran Pak. Cuman Alon-alon kan. sampai dia cuma sampai nah bunyi tek toh kali. Praktekkan gue. Ini toh gulang. Cari ya ini bisa Pak. Itu Harganya terjangkau berapa ini? 180.000. Ya, cek Pak. Coba sekali tek. Ya, itu skim enggak ada. Mulai. Lanjut. Terong lagi nih. Untuk menanggulangi jamur, bagaimana ini Pak terongnya? Ya ini saya juga banyak yang kena jamur juga. Tetapi saya tetap pakai fungisida. Fungisida. Bisa anu Pak nanti Pak. Bawa Pak. Pakai fungisida. Saya pakai antrakol juga. Pupuk. Nah, pupuk buah saya pakai. Saya ada hantu, pakai hantu. Yang hantu itu, botol hantu. Itu untuk renyah sama manis, Pak. Tapi semprot itu ya? Semprot. Kocor. Terus yang saya kocorkan juga saya terok Pak ini. Pak Sobat ini, Pak Nuryoto. Apa namanya? Ultradap. Kemudian NKP. Terus ada lagi yang putih. KNO merah. KNO putih. Karena saya kan waktu itu sudah gede Pak. Jadi nggak sempat pakai KNO merah. Ini langsung KNO putih. Pupuknya saya pakai pupuk Ponska Plus. Jadi tapi kata Pak ahlinya cabai kemarin bagus pakai Ponska. Itu untuk masa pertumbuhan. Jadi N-nya kan tinggi. Yang tinggi itu rasanya agak itu. Mungkin itu Pak ya. Ini bisa dilihat-lihat. Ini bisa ngambil Pak. Sampai milih Pak. Milih apa namanya? Terong. Yang gede bisa. Yang kata sampean kalau ini kebesaran enggak Pak, ini masih muda semua Pak.